Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Dabinika sebagai pemandu acara dalam video ini. Nah, materi untuk video ini yaitu bagaimana sih cara pembuatan proposal. Sebelum itu kita ada mengundang bintang tamu yaitu Bang Kadapi. Bang Kadapi boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Kadapi, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambu 2021, perwakilan dari Hukmi Ar-Rahman Unimi. Nah Bang, kesibukannya Bang saat ini itu apa Bang? Mungkin kesibukan untuk saat ini, kemarin tuh jadi instruktur pesantren kilat di beberapa sekolah, kemudian sempat ngajar juga di bimbel. Mungkin untuk beberapa minggu ini, beberapa bulan ini ada cuti sih. Kemudian ya paling bimbingan untuk nyusun bab 45. Sebuah pengalaman yang cukup berkesan ya Bang. Nah dari judul Abang tadi kan keterampilan menulis teks argumentasi di media sosial, khususnya itu di Instagram. Nah kira-kira gimana sih Bang kok bisa muncul judulnya itu? Kan bisa dari TikTok dan lain-lain. Oke, abang jawab ya. Kenapa alasan pertama mungkin ngambil media sosial IG gitu. Kemudian materi teks argumentasi. Sebenarnya kalau kita lihat di penelitian proposal mahasiswa bahasa Indonesia itu seringkali teks prosedur, kemudian teks deskripsi. Jadi kepikiran aja bang ngambil teks argumentasi yang jarang diteliti, itu yang pertama. Nah, teks argumentasi kan kita melihat argumentasi, otomatis ada perdebatan di situ kan, ada saling berargumen. Abang lihat media sosial mana yang kalau penggunanya itu sering berargumen. Nah, abang lihat di IG itu banyak tuh, misalnya ada isu di masyarakat gitu kan, terus diupload. Abang ngambil IG Volkatif kalau tahu kan. Nah di situ kan ada tuh pro sama kontra. Jadi abang melihat bisa nih dijadikan media gitu. Nah media dalam arti hanya menampilkan materinya saja. Contohnya seperti ini, misalnya pemindahan ibu kota negara. Tentunya kan di IG Volkatif tuh ada postingan pemindahan ibu kota negara. Tentu ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Nah, otomatis kalau sudah ada tanggapan pro sama kontra, itu sudah bisa dijadikan sebagai topik pembahasan atau topik untuk menulis teks argumentasi. Jadi, abang nanti pas masuk kelas itu menampilkan IG gitu kan, menampilkan IG dan siswa-siswanya abang bagi mana yang pro, mana yang kontra. Nah itu dibagi dua kelompok. Setelah dibagi dua kelompok, mereka akan menuliskan teks argumentasi sesuai pandangan mereka. Kalau pro, mereka buat argumen yang pro. Kalau yang kontra sama juga. Nah setelah itu diadukanlah ataupun berargumentasilah dua kelompok ini, sehingga penggunaan media sosial Instagram itu bisa meningkatkan atau mempengaruhi keterampilan menulis teks argumentasi. Kemudian modelnya yang abang pakai model point counter point. Kenapa model point counter point? Lebih tepatnya dia model pembelajaran yang berbentuk perdebatan. Oh, jadi PCP itu argumen yang berisi tentang poin-poin ya Bang. Nah, boleh nih Bang next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, yaitu apa sih kesalahan umum yang sering Abang lakuin atau teman-teman Abang dalam menyusun proposal penelitian ini? Kalau kesalahan umum ya untuk mahasiswa yang menyusunkan proposalnya lebih ke bagaimana cara mahasiswa itu memahami judul sih. Misalnya judulnya sudah tepat gitu, tapi dia tidak memahami. Itu sama aja mempersulit penelitian nanti. Jadi abang sarankan untuk judul proposal itu memang benar-benar kita paham modelnya, kemudian kita paham
kenapa sangkut paut sama media ini ya, media Instagram. Nah, kemudian disangkut pautkan lagi dengan keterampilan menulis argumentasi. Nah, itu dari model kemudian media terhadap keterampilan itu, dia harus lebih sinkron gitu, harus berkaitan. Nah, kalau kesalahan yang sering dialami sama mahasiswa biasanya pada umumnya itu lebih dalam tanda kutip asal-asalan mengambil judul skripsi gitu kan, judul proposal, yang penting ada gitu katanya, atau yang penting bisa penelitian. Nah, kan sering kalau di bahasa Indonesia itu yang paling umum lah teks prosedur, kemudian teks deskripsi, puisi, paling itu aja. Tapi saat bisa kita teliti, tapi harus ada pembaruan lah. Misalnya medianya baruan menyesuaikan situasi terkini, atau modelnya diperbarui. Mungkin kalau untuk kesalahan itu kembali ke mahasiswanya itu. Kesalahan dalam menentukan judul sebenarnya sih. Menentukan judul itu yang sangat berpengaruh. Kalau sudah judulnya kita nggak tahu gitu kaitannya apa, itu akan pasti kena semua tuh, rumusan masalah, tujuannya, latar belakang. Ya kalau kita memang nggak tahu, ya otomatis semua yang akan ditanyakan di bab 1 sampai bab 3 pun kita belum bisa menguasai gitu. Jadi paling tidak kita tahulah kenapa milih model ini, apa kaitannya dengan medianya, apa kaitan dengan keterampilan menulis materi pembelajarannya gitu. Jadi berkaitan. Mungkin itu sih kesalahannya, tidak dipahami secara keseluruhan terkait judul yang telah ditentukan. Jadi terkesan asal pilih. Mungkin itu. Oh gitu ya Bang. Nah kan di luar sana banyak nih mahasiswa yang banyak kesulitan dalam pembuatan proposal penelitiannya. Nah boleh nggak Abang ceritain gimana pengalaman pertama Abang pertama kalinya dalam penyusunan proposalnya? Oke, Abang langsung jawab ya. Kemarin itu kan sebelum kita menghadapi bimbingan skripsi ataupun mengambil mata kuliah skripsi, kita ada tuh mata kuliah metodologi penelitian. Nah, disitulah kita bahas atau buat proposal yang akan kita tujukan sebenarnya untuk skripsi. Jadi ada mata kuliah metopel gitu kan, metodologi penelitian. Kemudian ada lagi mata kuliah selanjutnya, mata kuliah seminar. Belum lagi ada PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi dari 3 mata kuliah tersebutlah Abang sudah bisa menentukan proposal yang akan ditujukan untuk skripsi. Kalau urutannya sih kita sudah menyediakan nih proposal kita di Metopel kan. Siap itu proposal kita kan bukan hanya satu judul aja kan yang kita ajukan nanti sama dosen PS. Kemarin itu pembagian dosen PS atau pembimbing skripsi Abang setelah siap KKN itu mungkin 10 hari siap KKN baru keluar nama-nama PS atau penguji atau pembimbing skripsi gitu kan. Nah setelah itu Abang bimbingan lah sama pembimbing skripsi Abang kan, kemudian tentukan judul yang mau Abang sampaikan ke Bapak itu. Judul pertama ya judul yang Abang buat di proposal Metopel, bisa kita ajukan lagi. Kemudian judul yang kedua Abang buat lagi judulnya, tapi keduanya itu pengaruh atau kuantitatif. Jadi yang di ACC dosen PS Abang itu yang judul kedua. Nah dari judul kedua itulah kita buat latar belakang, kemudian penyusunan. Kenapa sih kita memilih judul tersebut? Tentunya kita mempertimbangkan kenapa kita memilih model pembelajaran itu, kenapa kita memilih media itu, dan kenapa kita memilih materi itu. Nah, karena Abang itu pengaruh, maka seberapa besar pengaruh model pembelajaran Abang berbantuan media terhadap keterampilan
materi pembelajaran di bahasa Indonesia. Kalau judul abang itu pengaruh model poin counterpoint berbantuan media sosial Instagram terhadap keterampilan menulis teks argumentasi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kisaran. Nah, itu kan udah panjang kali itu kan. Nah, itu ada 2 variabel. Variabel pertama itu model pembelajaran poin counterpoint berbantuan media sosial Instagram. Kemudian variabel yang kedua itu keterampilan menulis teks argumentasi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kisaran. Jadi dari judul tersebutlah kita bisa menyusun proposalnya gitu kan, menyusun proposalnya. Nah, kalau untuk tips bisa ya setidaknya cepat untuk mengerjakan proposal, ya lebih buat schedule kita sih ataupun rutinitas kita gitu kan. Karena di semester 8 nanti kita pasti ada tuh gak niat buat proposal atau nantilah masih lama lagi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari abang pribadi pengalaman membuat proposal ini, abang bukan sekali duduk langsung siap gitu, enggak ya. Ya cicil-cicil lah gitu. Waktu yang paling abang gunakan untuk buat proposal tuh malam, paling enggak jam-jam 10-an lah gitu. Nah, abang unik sih. Kenapa abang bilang unik? Abang kalau buat proposal, abang selalu matiin data tuh biar WA nggak masuk kan. Nanti kalau abang balas chat WA jadi nggak ngerjain, betul. Pokoknya jangan terhubung ke WA, itu abang paling nggak bisa sih. Terus kalau untuk referensi judul segala macam kan bisa kita lihat aja TikTok ataupun YouTube tentang itu. Terus ya buat aja rutinitas kita gitu. Misalnya malam ini setengah jam cukup sih, setiap malam setengah jam cukup, siap itu tidur, udah gitu aja. Ini tuh pengalaman abang. Oh gitu ya Bang, dari cerita Bang tadi berarti banyaknya mahasiswa yang melakukan kesalahan yaitu yang membuat judulnya dengan asal-asalan. Nah, kalau dengan dosen Bang, apakah ada pengaruh atau penghambatnya gitu? Kalau untuk pengaruh tentunya pasti ada kan. Pengaruh dari dosen PS atau pembimbing skripsi itu pasti ada. Nah, paling ditanya ulang tuh atau direvisi ulang judulnya agar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian kalau penghambat sebenarnya ada di dalam diri kita pertama, dan yang kedua ya mungkin kita harus memahami karakter dari dosen penguji ataupun dari dosen pembimbing skripsi kita dan menyesuaikan apa sebenarnya yang relevan dengan arahan dari Bapak Ibu dosen tersebut. Jadi kalau kita sudah satu pemikiran nih sama dosen PS, itu sudah aman gitu, tidak ada hambatan. Sebenarnya hambatan terbesar itu ada di diri kita, itu bagaimana cara kita menyikapinya. Dan kalaupun ada hambatan, sebenarnya ya harus diterima gitu kan nggak mungkin langsung menghilang gitu kan, udahlah nggak mau lagi ngerjain proposal. Nah, itu yang mungkin salah satu penyebab mahasiswa itu mager untuk nulis skripsinya, karena misalnya sudah ada datang nih timbul permasalahan atau hambatan penyusunan proposal. Nah, dia tidak menghadapinya dengan baik, malah dia menghilang. Nah, itu mungkin penyebab dari bagaimana cara mahasiswa mengatasi permasalahan yang umum sebenarnya, bukan hanya di kampus kita aja ataupun di fakultas kita aja, tetapi di seluruh kampus sih biasanya seperti itu. Bagaimana cara menyesuaikan karakter dosen sih. Nah, yang terakhir nih Bang, mungkin udah panjang juga nih cerita-cerita kita. Apa sih pesan Abang untuk kakak-kakak atau abang-abang yang di luar sana yang sedang menyusun proposal kuliah?
Ya, untuk pesannya tetap semangat sih, tetap semangat untuk menyusun bab 1 sampai bab 3 dan tentukan judulnya itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita pahami selama permasalahan yang ada di sekolah ataupun sesuai dengan prodinya masing-masing. Kita tetap semangat dan jangan menghilang sih kalau ada masalah. Permasalahan itu timbul karena kita memang pasti ditujukan ada permasalahan yang bakal kita hadapi. Tapi ingat gak, ketika seseorang mendaki gunung, nah tepat sebelum mendaki gunung itulah posisi yang paling sulit. Maka sama halnya dengan permasalahan yang ada di diri kita. Ketika permasalahan itu timbul dan banyak sekali permasalahan dalam menyusun skripsi, nah itulah nanti akan menjadi batu loncatan kita untuk berhasil dalam menyusun skripsi. Tidak ada skripsi yang sempurna, skripsi yang baik itu skripsi yang siap. Mungkin itu aja. Nah, buat kakak-kakak atau abang-abang yang di luar sana yang dalam penyusunan proposalnya yang ada masalah, jangan menghilang, dilanjutin proposalnya. Semuanya dunia. Nah, buat kakak-kakak atau abang-abang yang di luar sana dalam penyusunan proposal yang ada masalah, jangan menghilang, dilanjutin penyusunan proposalnya. Semuanya itu adalah dunia. Nah, buat Bang Kadapi, semangat untuk nyusun bab 4-nya. Terima kasih udah datang di podcast ini. Terima kasih juga. Bye bye semuanya.